Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini kita akan coba membahas masalah sifat kimia dan fisika hidrokarbon. Bagaimana nih sifat-sifat fisikanya dan sifat-sifat kimianya? Ya, ini cukup menarik untuk kita bahas. Pertama-tama kita akan membahas masalah sifat hidrokarbon dalam sifat fisiknya. Semua hidrokarbon merupakan senyawa non-polar sehingga tidak larut dalam air. Ya, karena apa? Karena air adalah senyawa polar. Polar dan non-polar tidak akan bersatu. Ambil simpel contoh yang sangat sederhana. Antara air dan minyak tidak akan pernah bersatu. Air adalah senyawa polar dan minyak adalah senyawa non-polar. Bagaimana kalau air dan minyak kita campurkan, maka dia akan terpisah di mana minyak akan posisinya ada di bagian atas, sedangkan ada air di bagian bawah. Kenapa? Karena massa jenis minyak lebih rendah daripada air. Sama halnya, jika suatu hidrokarbon bercampur dengan air, maka lapisan hidrokarbon selalu di atas sebab massa jenisnya lebih kecil daripada air. Ya, kita coba lagi. Ya, makin banyak atom C, titik didihnya makin tinggi. Ya, C-nya makin banyak, ya, titik didihnya semakin tinggi. Untuk hidrokarbon yang berisomer, ya tadi mempunyai rumus molekul sama, strukturnya berbeda, maka titik didih makin tinggi apabila rantai C-nya makin panjang. Berarti kalau dia rantainya panjang, tidak bercabang, itu ya berarti titik didihnya akan lebih tinggi, gitu kan. Kemudian sifat yang lainnya apa, gitu kan. Sifat yang lainnya pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkana yang pertama, ingat, metana, etana, propana, butana, itu wujudnya adalah gas. Ya, kalau ingin tahu Anda, Pak, saya pengen tahu Pak dalam seharian mana? Ingat kalau dalam korek api gas itu, ya, itu gas itu. Ya, bentuknya cair, tapi dia adalah gas. Itu biasanya digunakan adalah butana, seperti itu. Ya, kemudian pentana mulai dari C5 sampai dengan heptadekana dengan C17, H36 wujudnya cair. Serta oktadekana dan seterusnya bentuknya padat. Jadi, dalam senyawa hidrokarbon itu tidak semua wujudnya sama. Ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair, ada yang berwujud padat. Ya, gitu. Kemudian bagaimana dengan sifat kimianya? Nah, sifat kimianya yang pertama adalah reaksi substitusi. Substitusi itu orang biasanya gampangnya reaksi pertukaran pasangan. Ya, maka mungkin tidak harmonis, maka tukarlah pasangan. Jadi reaksi yang melibatkan penggantian atom gugus atom pada molekul dengan gugus atom yang lainnya. Contohnya di sini, CH4 dengan Cl2. Nah, di sini Cl ini akan memutuskan antara Cl dan diberikan ke CH4. H ini juga diputuskan hanya ke sini. Karena dia hanya ditukarkan dengan Cl, maka jadi CH3Cl ditambah dengan HCl. Tadinya metana menjadi klorometana, ya, gitu kan. Kemudian contoh di sini C2H6, ya, Br2, Br-nya putus, masuk sini, H-nya putus, masuk sini, maka hanya kurang 1 menjadi C2H5Br ditambah dengan HBr. Etana menjadi bromoetana. Selanjutnya masih, ya, kita bicarakan untuk tadi adalah reaksi kimianya, tapi sekarang lebih ke reaksi adisi. Tadi reaksinya substitusi, pertukaran pasangan. Kalau reaksi adisi adalah reaksi yang melibatkan penggabungan molekul-molekul atau dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi digabungkan, ya, dengan cara memutuskan ikatan rangkapnya. Contohnya adalah ini adalah penggabungan molekul hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap, atau 2, dan ikatan rangkap 3, dengan molekul lain membentuk molekul hidrokarbon jenuh. Tadi ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Ya,
ikatan rangkap, baik itu ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Contoh di sini. CH2 ikatan rangkap CH2, ya ini namanya etena, direaksikan dengan gas klor. Ini Cl ini akan masuk satu sini. Kalau tadi ditukar, kalau enggak, kalau sekarang digabungkan, Cl masuk satu sini, Cl masuk di sini, kemudian ikatan rangkapnya diputus, maka kita akan temukan CH2Cl dan CH2Cl, ya. Kemudian kalau misalnya ini ada reaksinya halogen nasi, karena di sini Cl2, kalau sekarang ada hidrogenasi H2. Sama, H2-nya diputus, masuk sini satu, masuk sini satu, menjadi CH3, CH3, ya. Nah, kita ketahui juga bahwa reaksinya bagaimana kalau reaksinya digabung. Kalau tadi Cl2, ya. Ya, kemudian halogenasi, kemudian ada hidrogenasi. Sekarang dua-duanya kita gabung. Nah, alkena dibagi menjadi dua jenis, yaitu alkena simetris. Sama tuh, kalau H2, H, itu berarti simetris. Cl2, Cl itu simetris. Bagaimana kalau H dengan Cl itu tidak simetris? Maka dikatakan alkena dibagi menjadi dua jenis, yaitu alkena simetris dan alkena tidak simetris. Ya, kalau simetris anggaplah sama lah, kiri kanan sama. Kalau asimetris tidak sama. Alkena tidak simetris dengan hidrogen halida. Contohnya di sini HCl, kan H dengan Cl beda, berarti tidak simetris dong. HBr, H dengan Br beda dong. Maka berlakukan hukum Markov-Nikov. Nah, ini kita coba yang mudah terlebih dahulu. CH2 dengan CH2, ya, CH dengan CH3. Masuk dengan H plus I min. Nah, ini kan tidak simetris. Kemana masuknya? Ya, kemana masuknya nanti H-nya mana? Kemana masuknya I minusnya? Ya, ternyata H-nya akan masuk ke ujung. I-nya akan masuk ke bagian ini. Ya, ini lebih jelasnya lagi nanti nih. Kenapa itu bisa terjadi? H-nya masuk ke tempat yang satu dan C-nya, I-nya akan masuk ke tempat yang lain. Aturannya dalam Markov-Nikov, untuk C rangkap yang berbeda atom H-nya, maka C yang banyak mengandung atom H akan mengikat atom H. Ya, contohnya di sini. Di sini kan CH-nya 1, di sini CH-nya 2 nih H-nya. Nah, maka H ini akan masuk ke jumlah C yang mengikat H terbanyak, maka dia akan masuk sini. Kalau H-nya akan masuk di sini, maka Cl akan dimasuk sebelahnya daripada ikatan rangkap. Maka kita akan temukan senyawa berikut ini. H-nya di sini menjadi CH3, Cl-nya akan masuk seperti ini. Ya. Nah, nanti ada permasalahan lainnya nanti, tapi kita akan coba, ya. Tolakan, karena Markov-Nikov itu membicarakan masalah tolakan elektron. Ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron. Jadi ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 itu adalah merupakan suatu tolakan elektron. Gugus alkil merupakan gugus pendorong elektron. Alkil makin besar, daya dorongnya makin kuat. Jadi metil, etil, propil. Yang paling kuat yang mana? Propil. Yang paling rendah? Metil. Hal semacam itu. Nah, kasusnya, masalahnya adalah, ya, ini kita lihat apa kasusnya. Nah, gugus elektron negatif merupakan gugus penarik elektron. Kita lihat di sini, ya, tadi kata Markov-Nikov, H akan masuk ke jumlah C yang mengikat H terbanyak. Di sini hanya 1, di sini hasil mau masuk yang mana? Ya, mau masuk dari mana? Jadi gunakan Markov-Nikov kayaknya tidak, kurang pas, karena tadi Markov-Nikov mengatakan H akan masuk kepada C yang mengikat H terbanyak, karena sama seperti kita lihat dalam pendorongnya. Ternyata di sini adalah pendorongnya metil, di sini pendorongnya adalah etil. Mana yang lebih kuat? Tadi, etil lebih kuat. Kalau dia dorong di ikatan rangkap ini akan putus, dia akan cenderung bermuatan negatif. Dorong. Di sini metil dengan etil, maka di sini lebih kuat dorongan dari sini. Maka di sini bermuatan negatif, di sini bermuatan positif. HCl seperti biasa, H plus, Cl minus. Maka H akan masuk ke negatif. Cl akan masuk ke positif berpasang-pasangan. Di dunia ini adalah simnya adalah berpasang-pasangan. Selanjutnya kita lihat lagi adalah reaksinya adalah reaksi hidrasi, ya. Hidrasi ini sebenarnya H2O ini akan terurai menjadi H plus dan OH minus.
H plus dan OH minus ya, karena di sini ya, simetris gitu kan, maka terserah mau pakai mana. Hanya kita akan masukkan di sini, OH-nya akan kita masukkan ke CH2, maka kita akan temukan CH3, CH2, OH. Kemudian reaksinya berikut lagi adalah reaksi sulfonasi. Hanya kita akan masukkan ke sini, sisanya menjadi HSO4. Oh ya, di sini. Maka kita akan masuk ya di sini CH3, CH2, kemudian OSO3H. Jadi, O4-nya mana? O-nya taruh kita di sini, ya. Selanjutnya, kita bicarakan yang lain lagi adalah reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi? Yaitu yakni reaksi yang melibatkan penguraian suatu molekul menjadi molekul-molekul lain, di mana salah satunya biasanya yang lebih kecil atau dikatakan tereliminasi. Ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ya, itu untuk adisinya. Tetapi untuk eliminasi merupakan kebalikan daripada adisi. Berarti dari ya tunggal menjadi ikatan rangkap. Untuk lebih jelasnya, tentu saja kita coba di sini adalah ya yang lainnya ya. Ya, tadi dikatakan kebalikannya. Sekarang adalah reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi ini reaksi yang melibatkan spesies oksidator seperti O2, oksigen, O3, ozon, dan KMnO4, kalium permanganat. Reaksi oksidasi yang penting adalah reaksi dengan oksigen yang dikenal sebagai pembakaran. Bisa dibakar. Metana kita bakar menjadi CO2 dan 2H2O. Demikianlah pelajaran kita masalah reaksi-reaksi kimia yang terdapat di dalam hidrokarbon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bapak cukupkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.